Oke, Pak Mardi Trisutrisno sebagai Business Development dari Surya Group Hospitality. Oke, saya mau tanya nih Pak, kenapa kok bisa tertarik dengan dunia perhotelan gitu? Apa itu cita-cita dari kecil atau gimana? Kok bisa langsung cemplung di dunia perhotelan? Mbak Aul, jadi kisahnya adalah kenapa sih saya bisa nyemplung gitu ya, perhotelannya. Jadi pada dasarnya adalah ngelihat saya ini anak ketiga. Anak ketiga dari 5 bersaudara. Ya. Jadi kalau di rumah itu ada 2 wakil presiden ya. Wakil presiden. 2 wakil presiden. Nama lengkap saya adalah Mardi Trisutresno. Nah, Trisutresno itu wakil presidennya pada waktu Bapak Soeharto, Orde Baru ya. Terus kemudian di reformasi ada presiden namanya SBY, wakil presidennya adalah Budiono. Nah, di rumah saya itu ada Budiono, bapak saya dan saya ini Trisutresno gitu ya. Jadi 2 wakil presiden, 1 Budiono, 1 Trisutresno. Tapi kan lebih senior saya nih. Jadi bapak saya hormat sama saya. Bicaranya begitu. Nah, dari Bapak Budiono ini melahirkan 5 anak. Saya adalah nomor 3. Nah, tentunya melihat bapak saya yang backgroundnya adalah dulu sebagai pengajar, dia ngajar di Universitas Terbuka dan juga sekolah menengah pertama, seorang dosen. Terus kemudian tapi saya melihat guru itu, seorang mesti melihat kan mesti realistis ya. Seorang guru itu kok kenapa dia usahanya luar biasa, effortnya luar biasa, tapi tidak ada sesuatu hal yang secara finance itu keren gitu ya. Karena semuanya hanya cukup buat bayar kuliah, cukup buat makan gitu. Terus kemudian punya anak nomor 1, kakak saya, dia itu disekolahkan menjadi tenaga medis. Dan ternyata kerja di medis nggak seperti yang kita bayangkan, yang sekolah mahal akan bisa punya banyak benefit gitu ya. Tapi ternyata waktu saya telepon juga, Mbak kok belum pulang? Ya nih ada kecelakaan nih gitu ya. Wes sekolah kesel-kesel, kerjanya ternyata ngeliat orang berdarah-darah gitu ya. Kan nggak asik banget ya kan? Iya sih. Harusnya kan fresh gitu ya. Karena saya lihat di rumah sakit itu orang ngeluarin uang. Tapi terpaksa, ya kan? Orang datang ke kepolisian tuh ngeluarin uang juga, tapi kepaksa. Ada itulah ngurus apalah atau ada kasus apalah gitu. Tapi kalau kerja di hotel itu ternyata satu hal yang happy gitu. Iya, ya kan? Nah, kenapa? Ya, karena salah satunya bahwa ngelihat seluruh ornamen hotel tuh nggak ada di rumah kita. Ya nggak sih? Iya, luxury. Iya, ngeliatin lampunya, ngeliatin orang-orangnya, dan semuanya. Saya rasa sekolahnya pun tak lihat ya cuman main-main aja begitu ya. Nah, itu dari kakak saya yang pertama. Kakak saya yang kedua juga sama, sekolahnya lebih mahal lagi karena dia sebagai seorang engineer di sekolah teknologi industri. Tapi setelah kerja kok pakaiannya wearpack gitu ya, nggak keren gitu ya. Tapi di hotel tuh semua sudut itu ngeliatin nggak ada yang nggak keren gitu. Semuanya fashion. Semuanya keren. Dan coba kalau Mbak Aul tahu, ada nggak divisi hotel atau jabatan hotel itu yang nggak keren? Semua keren sih. Semua keren kan ya? Iya. Contoh aja misalkan, kalau di hotel itu kan leveling ya. Ada yang paling bawah itu namanya staff. Terus kemudian di tengah itu ada namanya supervisor. Di manajerial itu ada manager, dan top manajemen itu ada namanya general manager. Nah, seorang yang berada menjadi staf hotel yang paling bawah aja misalkan, dia ngurusin tanaman kayak begini nih. Ngurusin tanaman ya, bener-benerin motong-motongin tanaman ya, semua yang bicara keindahan itu. Ya, kalau dia pulang ditanyain kerja di mana? Di hotel. Sebagai apa? Gardener. Yang istilah kerennya itu. Gardener ya. Keren nggak? Keren kan? Nah, terus ada lagi staff yang di bawah lagi. Kalau di F&B yang di kitchen itu, yang dia sering nge-DJ tau? Nyuci piring, DJ ya. Ya kalau semua udah di clear up sama waiter, waitress, masuk ke dalam, kemudian dia akan di shocking, ya dia akan dibersihin semuanya. Untuk nge-DJ itu, kalau pulang ditanyain kerja di mana? Hotel. Jadi apa? Dishwasher. Dan semuanya itu keren, saya bilang. Nggak ada yang nggak keren. Maka dari itu saya lihat, wah ini kayaknya mesti saya coba deh. Ya, ini challenge nih buat diri saya. Dan di situ
salah satu suggest adalah memang dari kakak saya, namanya kakak saya yang kedua itu laki, masih Hijrah Budi Raharjo, itu bilang, coba deh kamu ngelihat tuh kerja di hotel atau kapal pesiar kayaknya oke deh gitu ya. Makanya saya coba, ini kayaknya cocok deh. Saya yang nggak bisa terlalu pintar di akademik gitu ya, atau saya yang mesti telaten salah satu nggak bisa, kayaknya saya orang yang fun, saya yang mesti happy. Nah inilah kayaknya saya banget. Nah disitulah saya akhirnya putusin untuk coba di satu hotel, kecemplung di hotel gitu. Itu dulu punya basic atau kuliahnya itu di juga perhotelan? Iya. Jadi dulu pertama kali saya masuk ke lembaga kursus ya. Kursus. Di Semarang ada namanya itu Geraha Wisata Hotel School. Jadi sekitar 2 semester itu lembaga profesi gitu ya. Jadi saya hanya ada 2 semester. Nah itulah di semester 1 dan 2 itulah saya sebelum lulus waktu on the job training itu dicoba dijual ya sama mereka. Sekiranya ada yang namanya casual itu adalah salah satu kita bekerja di hotel yang dia bekerja itu nggak masuk ke jadwal, bekerja hanya dibutuhkan. Terus di atasnya ada namanya daily worker, kerja yang dia udah terjadwal. Nah coba nih punya mahasiswa terbaik dipamerin. Nah di situ saya akhirnya masuk dan saya dijaring oleh salah satu hotel. Mungkin saya nggak bisa sebut mereknya ya. Dan itu akhirnya ya saya melanjutkan juga ke sekolah tinggi. Saya melanjutkan di Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Stipari. Nah dan disitulah buat saya bahwa memiliki satu ilmu itu merupakan modal. Jadi kalau kita diwarisin oleh orang tua kita mobil, tanah, rumah itu pasti bisa habis. Tapi kalau kita punya satu ilmu menjadi hal yang dahsyat. Jadi saya masih ingat sekali waktu bapak itu berjuang untuk anak-anaknya, dia bilang kepada kami bahwa kalau kamu mau minta harta benda mungkin bapak nggak bisa kasih. Tapi kalau kamu mau minta ilmu, walaupun bapak sampai berhutang-hutang, insya Allah bapak akan coba selesaikan, akan kasih. Gitu. Terus dulu tuh sepak terjang sebelum jadi business development, terus jadi GM di salah satu hotel di Surya Putih Hotel. Iya. Di GM. Nah itu sepak terjang dulu gimana tuh Pak? Nah, dari bawah gitu, dari nol. Iya. Jadi tadi yang saya sampaikan, Mbak Aul menyebutkan bahwa saat ini saya menjadi business development gitu ya. Hal yang menarik adalah bukan posisi saya saat ini, tapi capaian-capaian tentang menuju proses itu yang sangat artinya saya coba bagi kepada kawan-kawan. Salah satu halnya adalah saya menapaki karir itu yang ada di depan Mbak Aul ini adalah bukan seorang business development, tapi saya bahkan kalau saya diundang ngajar, saya diundang mengisi salah satu kegiatan motivasi dan segala macamnya, yang nggak pernah saya tutupin. Kadang kalau orang udah punya posisi itu sering melupakan masa lalu. Saya tipikalnya bukan begitu. Dan selalu saya bilang yang di depan Bapak Ibu sekalian ini, di depan teman-teman sekalian ini adalah seorang supir gitu. Dulunya seorang supir. Jadi ya namanya kita bekerja waktu dulu karena begini. Kenapa sih itu saya ambil? Pertama kali sebenarnya dulu itu saya adalah siswa yang nakal sebelum kuliah itu. Oh iya Kak. Oke. Sebenarnya saya itu siswa nakal. Jadi siswa itu hanya terkenal oleh 2 karakter. Satu pinter banget, yang kedua ini nakal banget. Kalau biasa-biasa nggak terkenal, ya nggak? Iya. Jadi ada pinter banget, ada nakal banget. Kebetulan saya kayaknya bukan yang pinter banget gitu ya. Yang satunya. Satunya. Nah, singkat cerita, saya dulu pernah mau diterapi sama tante saya. Saya diajak ke satu pondok pesantren gitu ya. Jadi satu pondok pesantren yang waktu dulu saya ngeliat sosok seorang kiai ini hebatnya apa sih, orang ketemu kok salim gitu ya, semua harus nunggu dan segala macamnya gitu ya. Saya datang dengan keadaan pakai celana jeans jadi sobek-sobek. Dan akhirnya saya ketemu sama beliau dan beliau akhirnya kita man to man, bilang sama saya sebenarnya ada apa sih gitu, ada balik gitu. Saya bilang, Pak, orang tua
orang tua itu apa sih, saya bilang gitu. Karena dulu kenapa saya dibilang nakal, karena saya itu dulu kalau meminta sesuatu itu semuanya harus ada. Jadi kalau orang tua sudah janji sama saya nggak Harus ngasih, wah itu ditepatin. habis itu udah. Oke. Nah, si abah ini bilang, jadi cara berpikirnya bukan begitu. Jadi kalau kita udah dibesarin seperti ini, harusnya kita ini bersyukur. Namanya mati waktu dulu ya, dia bilang ya nggak bisa gitu dong. Saya aja belum kuliah, saya aja belum bekerja, saya belum apa-apa, saya belum dapat apa-apa nih gitu ya. Sampai akhirnya abah itu bilang begini, mau nunggu apa? Itu mau nunggu kamu punya gaji 10 juta, 30 juta, atau mau nunggu kamu punya hotel, kamu punya pesawat, nunggu semua orang tahu siapa Madri gitu. Dan kemudian saya cengang gitu ya, kok begitu ya jawabnya. Terus kemudian apa bilang, ada satu pertanyaan buat kamu Li gitu, panggil saya itu Li. Nah, apa bah gitu ya. Seandainya yang sudah kamu miliki dan seluruh dunia sudah tahu nih siapa Mardi gitu ya, tapi orang yang mau kamu ajak, ayo pak, atau ayo pak, ayo bu, naik pesawatku, tapi orangnya udah jadi tanah. Saya merinding ini jadi. Yes. Mau gimana? Yeah. Kamu udah punya tanah, kamu punya hotel, ayo pak, ayo mah, ayo pak, ayo bu, ke hotelku, tapi orangnya udah nggak bisa kita ajakin. Apakah semua itu berguna buatmu gitu? Nah, disitulah titik balik saya yang saya pikir saya nggak bisa begini terus gitu. Tapi apakah itu sembuh? Ya sebenarnya nggak sembuh juga gitu. Dan ada satu hal yang dulu saya punya, diberi fasilitas motor lengkap dengan BPKB-nya. Jadi kalau orang tua tuh hanya ngasih motor aja, saya dikasih motor sama BPKB-nya juga. Nah, waktu itu saya ngerasa hidup saya akhirnya sempit karena saya ada konflik sama keluarga gitu ya. Sampai akhirnya saya ngerasa ini berarti kesalahan saya nih. Melalui tante saya yang saya diajakin ke salah satu pondok pesantren itu, memang saya harus kembali ke keluarga. Akhirnya jam 2 dini hari saya pulang, saya minta maaf sama orang tua. Sudah, saya di situ benar-benar mencoba meminta maaf kepada orang tua, dan di situ saya bilang, Bapak Ibu, izinkan saya membalas semua yang sudah saya pernah lakukan. Waktu itu motor sudah saya izin kembalikan, tabungan saya kembalikan. Dan orang tua bilang, loh kamu nanti gimana? Kamu bayarnya gimana? Nah, yang pertama terkait dengan motor, saya sebenarnya punya kawan sales motor. Dan dia bilang, nanti hari Sabtu motornya aku kasih ke kamu gitu ya. Okay. Saya pengen coba bayar motor itu sendiri. Terus kemudian masalah rekening, sebenarnya saya sudah mulai cash flow dari restoran, ke hotel, dan segala macamnya. Sehingga saya bisa ngambil uang dari situ gitu. Nah, maka dari itu saya bilang ke bapak dan ibu saya, Bapak Ibu doakan semoga saya bisa hidup nanti di kota Semarang. Dan disitulah saya cari opportunity, supir lah yang memberikan kesempatan posisi menjadi driver itulah. Tapi saya rasa bukan hal yang... Kenapa kok bisa supir jadi kesempatan? Ya, gimana yang lain nggak ada kan gitu. Karena kalau saya mau jadi staff, misalkan tadi kita bilang jadi waiter, jadi waitress, itu kalau nggak punya kesempatan, memang hotel itu butuh kan susah. Sementara saya harus bisa nih membalas semangat itu untuk bisa saya cepetan kan gitu. Waktu itu lowongannya hanya menjadi seorang supir GM gitu. Ya udah nggak apa-apa, buat saya mendriving salah satu supir GM itu satu hal yang keren kok gitu, karena yang saya suterin orang nomor satu di hotel gitu ya kan. Nah, akhirnya disitulah saya ambil gitu. Dan justru menjadi seorang business development ini saya bisa dapatkan pada waktu saya jadi supir. Ilmu dealing dengan klien, karena waktu saya nyupir itu di belakang GM bersama klien kadang ada banyak diskusi gitu ya kan. Proses dealing, terus kemudian bisa jualan, bisa macam-macam saya dapat pada waktu saya itu nyetir. Bukannya saya mau nguping ya, tapi ternyata itu bisa kedengeran terus gitu. Tapi itu masuk ke alam bawah sadar, sehingga saya bisa dapat itu. Waktu dulu GM saya ngajar juga, seluruh kegiatan GM saya itu sekarang saya lakuin gitu. Akhirnya saya ngeliatin kok enak ya bekerja bisa berbagi ilmu lewat mengajar gitu.
Nah, saat ini salah satu kegiatan saya selain menjadi konsultan, selain menjadi business development, saya juga ngajar juga mengamalkan beberapa expertise ilmu-ilmu yang saya miliki untuk dibagi kepada teman-teman begitu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya challenge begitu ya. Jadi karir pertama kali saya tapaki adalah menjadi driver GM, itu merupakan satu hal yang menyenangkan gitu. Tapi pernah nggak sih kayak dicemooh atau apa gitu, oh jadi driver, nah gitu, Kak Mardi gimana menyikapinya gitu? Oke. Waktu titik balik itu memang menjadi satu semangat ya, karena ibarat saya berada di satu tempat itu, saya udah berada di tapak paling bawah. Jadi saya sama orang tua itu didaftarin kuliah, tapi bukannya saya kuliah dengan benar dan fokus, tapi saya malah jadi seorang driver tadi. Jadi kalau orang tua saya tahu, sebenarnya saya suruh pulang gitu ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya tekadnya kan saya ingin mandiri dan ingin membalas orang tua gitu. Nah, di dalam menjalankan profesi seorang supir itu tentunya bukan hal yang mudah, karena yang saya tanganin adalah orang nomor satu ya, GM. Jadi kalau bekerja di hotel itu para staf itu berangkat rata-rata bisa 6:30 atau jam 7. Jadi bekerja di hotel itu sangat bagus budayanya. Kenapa? Karena di sana nggak ada on time, adanya early time. Oh, early time. Iya, jadi di hotel tuh nggak ada, karena seorang staf hotel itu ketika masuk menjadi pekerja hotel, kenapa di sana ada locker, dan di locker itu dilengkapi dengan yang namanya kamar mandi. Jadi di hotel itu ada begitu. Iya, buat bersih-bersih ya. Karena namanya aja hospitality industry. Ya kalau teman-teman bekerja misalkan di pabrik, dia tanpa mandi berangkat ucek-ucek, masalah nggak? Nggak masalah. Yang penting dia punya seragam. Tapi kalau di hotel begitu, masalah. Iya. Dia mesti early time. Kenapa? Dia mesti grooming nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus beres. Difasilitasi oleh manajemen begitu. Nah, maka persiapan menjadi seorang driver itu juga dilakukan seperti staff-staff tadi. Gitu. Nah, kalau mereka berangkat 6:30, karena waktu dulu saya bisa handle sekitar 6 atau 7 mobil yang peruntukannya untuk saya harus membersihkan mobil-mobil itu. Jadi untuk GM, untuk sales, untuk operation, untuk teman-teman front office itu saya harus bersihkan. Jadi ketika mereka pakai itu harus sudah bersih. Nah, itu ada cerita menarik tuh Mbak Aul. Gimana? Ya. Coba. Ya, jadi pagi kan saya bersihin ya. Ketika saya membersihkan, jadi cara ngelap aja tangan saya masih bisa nih ya. Jadi membersihkan seluruh mobil ini harus benar-benar mobil itu standarnya bersih dan wangi. Jadi cuma bersih, harus dan wangi ya. Nah, teman-teman departemen lain, saya punya kawan-kawan dari restoran. Jadi pelanggan restoran itu kalau di hotel namanya kan waiter, kalau laki waitress, itu kalau perempuan. Itu sama juga. Nggak semua itu suka sama kita kan. Maka waktu saya begitu ada yang lewat, saya ngersi gitu ya. Ntar kamu dimarahin sama bosmu gitu. Nah, departemen lain ada juga housekeeping itu tugasnya bersihin juga, bersihin kamar. Tapi ya ternyata nggak semua itu baik juga sama kita. Lewat pun sama, mencemooh juga gitu ya. Oh, bersih, engkau nggak lecet gitu. Yang satu bilang suruh bersih, satunya jangan bersih gitu. Ya nggak masalah buat saya. Ya sebenarnya, tapi di sebelah kiri ini juga sering bilang gitu ya, balas aja gitu kan. Mungkin saya bisa berkata kasar juga seperti mereka gitu ya. Karena Tuhan ini sebenarnya kan menakdirkan semua kepada kita. Ini karena adilnya Tuhan ini, adilnya Allah ini sebenarnya kan sama. Saya dikasih mata 2, teman-teman punya 2. Mereka punya mulut, saya juga kasih mulut. Ketika mereka berkata kasar pun sebenarnya saya bisa. Tapi ternyata di sebelah kanan ini beda. Sebelah kanan ini bilang, nggak usah dibalas deh. Cukup senyumin aja, karena Tuhan ini lebih suka kita ini nggak membalas. Ada point of view di situ bahwa waktu dulu saya punya cita-cita, oke deh, saat ini saya boleh jadi driver, tapi saya punya mimpi, saya pengen jadi supervisor termuda. Yes. Saya pengen jadi pemimpin ya, kalau bisa jadi HM atau GM hotel termuda gitu. Nah, jadi situ punya cita-cita itu. Punya cita-cita itu. Jadi makanya hati-hati sekali bahwa doa orang teraniaya itu ternyata makbul gitu. Iya, doa orang terzolimi. Dan disitulah makanya saya tetap memperjuangkan, dan closing dari keadaan itu adalah saya berpikir kalau hanya 1-2 orang saja ya yang mencemooh kemudian kita stop, maka nggak keren. Tapi kita bilang, yuk siapa lagi yang mau mencemooh nih, kita kumpulin. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mencemooh kita, berarti ketika nanti kita sukses,
semakin banyak juga yang akan menyaksikan kesuksesan kita gitu. Yes. Nah itu yang saya ambil waktu itu gitu. Itu pas motivasi buat bisa lebih. Iya dong, iya kita kasih tunjuk ke semuanya. Gitu. Terus katanya abis dari supir tadi, itu kan pernah jadi bellboy juga. Nah. Itu katanya ada cerita menarik dari Pak Mandi jadi seorang bellboy. Nah. Gimana tuh Pak? Nah jadi gini, ada 2 GM waktu itu yang saya handle ya. Satu waktu dulu namanya Bapak Ruhadi, dia baik banget sama saya. Yang kedua adalah Bapak Abdan Munawir. Nggak apa-apa kalau ini saya sebut mereknya. Dua orang itu sangat memorize buat saya, sangat baik. Dan salah satunya bahwa Pak Abdan Munawir itu waktu dulu bilang ke saya, Madi, dia lulusan Hilton Hotel. Dia bilang, Madi kamu jangan lama-lama, handle saya jangan lama-lama. Loh, kenapa Pak? Gitu. Saya kan jadi ngerasa orang yang saya handle orang nomor 1 gitu ya. Saya ada salah apa nih saya gitu. Karena bilang, lu jangan lama-lama deh sama gue gitu. Wah Pak, maaf Pak, saya salah apa ya Pak gitu. Karena saya ini waktu jadi driver itu kan, bahkan eksekutif sekretarinya dia bilang, kamu tuh kok bisa keren gitu sih Mas gitu. Kenapa? Karena waktu saya udah bersih mobil semua, saya ngadep sama si sekretarinya. Jadi saya tuh tahu Bapak tuh sukanya apa, hari ini perjalanannya kemana, duduknya bagaimana. Tuh saya paling ngerti banget nge-treatment beliau gitu. Jadi biasanya nggak ada yang nanyain gitu, kalau saya nanyain gitu. Nah makanya beliau bilang, kamu jangan lama-lama deh gitu. Kamu nggak usah lama-lama handle saya gitu. Pak, saya salah apa Pak? Gitu. Enggak, lu pindah aja gitu. Ntar saya bilang ya, lu biar bisa jadi bellboy gitu. Nah, sosok bellboy inilah yang saya lihat waktu dulu hanya mimpi gitu ya. Kenapa? Karena dengan outfit yang biasanya kalau di hotel itu khusus ya, ada budaya ya. Misalkan kalau Semarang dia pakai baju adat Semarang atau pakai apa gitu ya. Dan outfit make itu saya rasa nggak ada yang murah seragamnya itu, dan kegiatannya itu membanggakan gitu. Maka dari itu, wah ini kayaknya yang harus nggak saya sia-siakan gitu ya. Nah disitulah akhirnya langsung ambil. Oh siapa gitu, siapa ambil ya kan gitu. Disitulah saya ambil. Nah di dalam menjadi seorang bellboy sendiri tentunya menjadi hal yang menarik ya, karena hal tersebut merupakan satu impian waktu itu buat saya. Tapi juga nggak berjalan dengan mulus juga, karena banyak juga yang masih berlanjut. Karena waktu itu saya seorang bellboy, tapi saya yang sekolah sarjana. Jadi ada juga yang senior-senior saya ini terancam juga nih. Padahal sebenarnya saya nggak punya maksud begitu, karena saya waktu itu kuliah itu bukan niat saya adalah bukan saya nanti bonus karir itu adalah naiknya karir itu adalah bonus. Tapi niat saya belajar itu adalah satu, mengentaskan kebodohan sebenarnya. Karena saya di bidang pariwisata, kalau saya belajar, saya tahu perkembangannya, itu bisa jadi senjata buat saya gitu, untuk menempuh di dalam bekerja gitu. Tapi kalau misalkan saya dinaikkan ya gak ada masalah gitu. Nah, hal-hal yang menarik adalah yang pertama, bellboy itu punya julukan pangkat kopral gaji jenderal gitu. Pangkat kopral gajinya jenderal. Kan kalau kerja di hotel sebenarnya kan hanya dapat 2 gaji ya. Padahal 2 gaji aja udah keren nih. Karena kalau yang di lain-lain kan hanya punya basic salary. Ya kalau kerja di hotel itu gajinya 2 loh. Jadi yang pertama itu basic salary, ya dia didapat di akhir bulan gitu ya. Yang kedua adalah service salary. Jadi dia dari orang check-in itu ada yang namanya jasa pelayanan, itulah yang kita dapat ada yang dibagi di tengah-tengah ataupun sama dibagi di akhir. Jadi dua gaji. Tapi bellboy ini bisa dapat 3 gaji. Tips. Nah, tips ya. Yang satu adalah tips gitu. Nah, bahkan jadi seorang bellboy itu saya saat ini salah satu tugas BD atau business development ini juga harus bisa membaca bagaimana perencanaan ya, bagaimana kalau kita sebut sebagai forecasting ya, bagaimana ini bisnis ke depan ini kayak bagaimana segala macam, termasuk membuat visibility study ya. Nah itu sebenarnya didapat pada waktu saya jadi bellboy juga. Kenapa? Karena waktu kita incas pertama kali ini kita biasanya minta print yang namanya EA, expert arrival, atau tamu siapa aja sih yang bakal datang hari ini. Ya misalkan ada VIP, ada presiden, ada pengusaha atau ada siapapun, kita harus lebih tahu nih. Jadi begitu orang yang datang itu kita harus siap menyambut. Dari print out tadi kita bisa tahu nih, Bapak A ini
merah-merah nih, ngetiknya berarti 100.000 nih kan, nah ini biru-biru nih, atau ini cicak hijau 20.000 gitu ya. Jadi kita bakal tahu ya. Yang paling menyenangkan adalah ketika peak season gitu, kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru, wah itu yang kita tunggu-tunggu tuh jadi bellboy. Kenapa? Karena banyak iya, tamu-tamu yang datang itu kan bingung buang uang gitu loh. Karena contoh Lebaran itu hal yang sangat ditunggu-tunggu. Dan dahsyatnya Lebaran itu adalah anak kecil aja banyak uangnya, apalagi orang tua gitu ya. Dia dapat mana-mana. Nah, maka bagi seorang bellboy juga waktu dulu menyenangkan. Kami itu punya kantong itu paling banyak. Ada 2 di sini, kemudian baju di bawahnya ada kantong 2 lagi, di dalamnya lagi kita punya celana ada 4 ya kan. Tapi semua kantong itu ketika kita incas begitu ya di peak season itu semuanya itu terpenuhi semua. Bahkan kita masukin itu nongol lagi gitu. Kadang kalau kita udah capek kita kolaborasi sama security. Nganggur nggak gitu ya? Nganggur. Mau nggak angkat barang terus gitu. Saking sombongnya gitu. Nah itu waktu jadi bellboy itu hal-hal menarik menjadi seorang bellboy dan bekerja di hotel bellboy adalah hal yang sangat bagus karena bekerja di hotel itu kan semua bergengsi ya. Gitu. Bellboy itu kalau mau membantu mengangkat barang pun ada seninya, nggak langsung diangkat gitu nggak, tapi kita nawarkan bantuan dan koper pun nggak diangkat secara langsung, kita naikkan ke troli dan semuanya itu diatur dengan baik. Jadi menurut saya bekerja menjadi pegawai hotel itu sangat menyenangkan, termasuk menjadi bellboy kayak gitu. Biasanya tipikal tamu-tamu yang royal itu gimana tuh Pak? Nah, tipikal tamu-tamu yang royal adalah tamu itu memposisikan diri bukan sebagai raja, tapi as a partner. Gitu. Iya, jadi ketika dia memposisikan dirinya sebagai partner, itulah tamu-tamu yang loyal. Tapi sekali lagi itu juga tergantung dengan kita, begitu. Bagaimana memperlakukan beliau-beliaunya, begitu. Karena menurut saya, ya, saya punya pandangan dari dulu saya pegang bahwa yang namanya bekerja itu kita harus punya yang namanya kecintaan, ya. Kalau kenapa sih kamu suka bekerja di bidang itu? Maka saya harus menjawab because I love my job. Yeah. Dari cinta, maka saya selalu titip kepada kawan-kawan semua yang sekarang mungkin lagi bekerja ya. Sesusah apapun pekerjaan kita, kalau itu sudah jadi amanah, maka cintai pekerjaan kita. Kenapa cinta? Karena dengan cinta, ya, apakah bisa langsung datangin uang? Belum tentu. Iya, belum. Iya, tapi dengan cinta, minimal kita menjadi expert. Iya. Iya, kita menjadi ahli. Dan kalau kita udah jadi ahli, maka bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang akan mencari kita. Asik ya? Terus saya juga mau tanya Pak, pas jadi bellboy, kan tadi bilang banyak dapat tips. Nah, paling tinggi kalau boleh tahu. Oke, paling tinggi kalau boleh tahu ya. Tadi ada merah-merah, ada 50, ada cicak hijau. Bekerja menggunakan cinta tadi, dan kalau bicara berapa sih Pak akhirnya menghasilkan tip terbanyak gitu ya. Ada cerita menarik waktu dulu akhirnya saya ini paling suka namanya belajar. Jadi training itu saya ikut. Ada training waktu dulu zaman saya bekerja menjadi driver itu bukan kayak sekarang. Koneksi internet itu bukan menggunakan wifi, tapi menggunakan LAN. Nah, LAN itu biasanya kalau terganggu ketika IP address-nya, itu kalau orang-orang itu pasti tahu kalau dia nggak connect. Nah, waktu itu saya diajarin gimana cara ngonekkan. Nah, satu ketika reception ini punya masalah tamu, namanya Gus Lim. Tamu itu adalah salah satu tamu VIP kami, karena dia adalah sales and marketing untuk gula di Asia. Jadi dia menghandle pabrik-pabrik gula yang ada di Asia. Nah, si Gus Lim ini mengalami trouble. Tapi nggak cuma trouble di dalam internetnya. Dia punya trouble juga dengan kliennya. Karena waktu dulu dia berpartner salah satu pabrik gula yang ada di Kendal, IGN waktu itu kalau nggak salah. Nah, itu orang yang mau menjemput dia itu sedikit telat gitu. Akhirnya ya dengan ketelatan itu dia bilang, aduh, kamu gopek aja deh gitu. Kayaknya disuruh gopek. Suruh pulang aja. Karena buat kita mungkin telat sebentar nggak bermasalah ya, buat mereka masalah. Nah, singkat cerita setelah itu ya sudah, dia mau online. Ketika saya meeting online itu ternyata internetnya hotel juga bermasalah. Maka saya nanya ke reception, apa mbak masalahnya internet? Ya udah saya benerin aja. Nah, Gus Lim melihat saya, lu kok yang dikirim billboy emang bisa? Saya bilang, ya bisa, saya
saya coba dan ternyata itu connect. Nah dari situ kami punya hubungan baik. Dan singkat cerita, tibalah saatnya waktu itu saya mau menikah. Nah ketika menikah dia ngelihat, lu kamu mau married Mardi? Iya. Oh, oke deh, congratulations, are you happy gitu. Dan di situ Guslim memberikan hadiah buat saya, dia fotokan, saya udah ngirimin di Western Union, tolong dicek gitu. Karena dulu belum ada transfer, pakainya Western Union deh. Saya datang ke kantor pos, saya cek tuh, ternyata tahu nominalnya adalah 20 juta dan itu tips terbesar saya waktu saya dapat gitu ya. Wow. Berawal dari cuma apa? Membantu. Iya, benerin tadi, akses LAN, internet aja. akses Iya. internet. Nah, itulah saya bilang ke Guslim, Gus, ini yakin kasih ke saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Enggak, ini kebanyakan gitu. Enggak, ini just for you dia bilang. Emang kenapa dia bilang? Kurang bilang gitu. Oh, enggak saya bilang ini kebanyakan saya bilang. Tenang aja, I'm a rich man katanya gitu. Nah, itulah kenangan saya sama Guslim yang sebenarnya ya saya just kerja aja tapi finally bahwa ternyata di dalam bekerja yang tulus, bekerja dengan yang serius, ternyata bisa menghasilkan banyak hal yang akhirnya kembali kepada saya. Gitu ceritanya. Terus mesti kan dari apa? Udah supir, terus bellboy, Yes. nah sampai sekarang business development. Development, ya. Itu berapa tahun itu? Perjalanannya seperti begini, menjadi seorang top level management itu ya rata-rata sebenarnya kalau normally ya kita tempuh itu rata-rata bisa 13, bisa 14 tahunan lah ya kurang lebih ya. Tapi ya kembali lagi sebenarnya bukan saya yang hebat sih, tapi Allah yang memudahkan gitu ya. Bukan saya yang hebat tapi Allah memudahkan. Waktu itu berarti saya bisa tempuh kurang lebih ya antara 9 atau 10 tahunan lah. Saya akhirnya menapaki karir tersebut gitu. Sehingga sampai ke BD ya kurang lebih 13-an tahun lah ya, 12-13-an tahun. Kayak begitu. Jadi BD itu ada trainingnya sendiri atau gimana sih? Oh, pasti. Ada. Jadi menjadi business development itu kan salah satunya hal yang paling simpel ya adalah sekarang ini kalau dulu saya itu di operation, saya mengoperasikan hotel, tapi kalau saya sekarang ini kerjanya adalah membuka hotel-hotel, membuka restoran kayak begitu. Jadi saya cari owner-owner, investor-investor yang ingin membangun bisnis tersebut gitu. Jadi ya tentunya saya harus bisa mengetahui ya, harus lulus dulu dalam mengelola satu unit. Kemudian sekarang, jadi ketika ada ketemuan dengan para owner, saya bisa menyampaikan. Karena kalau tidak ada ilmunya berbahaya sekali gitu. Semua yang kami berikan kepada owner ini kan based on experience. Jadi itu merupakan hal yang menarik gitu. Sesuatu hal kalau berbicara experience itu kan keren ya. Yeah. Tapi kalau berbicara tentang teori, baca itu pasti orang boring gitu ya. Bosen. Iya, saya ngajar ketika yang saya berikan itu experience itu di kelas pasti ramai gitu. Tapi kalau teori, aduh ngantuk sudah gitu. Udah, skip dulu. Nah, makanya menjadi seorang BD tantangannya adalah bagaimana kita bisa menganalisa bisnis ini bisa berjalan dengan baik, bisa mengembalikan investasi kepada owner dengan sesuai dengan jadwal, dan tentunya yang paling menarik adalah bagaimana kita memberikan kebermanfaatan. Karena buat kami di Surya Group Hospitality itu adalah salah satunya adalah di dalam visi kami adalah membuat satu perusahaan itu menjadi bisnis yang sustainable. Nah, ciri-ciri bisnis yang sustainable itu ada 3. Yang satu adalah dia harus bisa memberikan manfaat, gitu ya. Emang ada Pak bisnis yang nggak bermanfaat? Ada. Kalau kita bangun wartel ini, nah, itu bisnis, tapi kan sekarang nggak berguna gitu, karena semua pakai WhatsApp dan segala macamnya. Wartel nggak bisa bermanfaat. Jadi satu harus memberikan bermanfaat. Yang kedua apa? Harus untung. Iya harus untung. Kenapa? Karena di dalam operation tadi nggak cuma owner, sebenarnya ada karyawan punya anak, punya istri dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah bisnis ini harus sesuai dengan passion. Jadi semua yang mengelola, semua yang terlibat di situ, baik owner, baik yang ada di operation, baik semuanya harus cinta, harus punya jiwa dalam bisnis tersebut. Karena dengan passion itu akhirnya timbul creativity, timbul inovasi dan segala macamnya. Bagaimana agar ini terus dapat berjalan dengan baik dan berkembang, bahkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas kayak begitu, Mbak Aul. Terus mungkin ini Pak, gimana sih biar bisa memotivasi orang-orang di luar sana,
biar bisa jadi orang sukses dari nol sampai sekarang jadi business development. Itu gimana tuh, Pak? Oke. Buat Jadi teman-teman yang nonton mungkin bisa jadi inspirasi gitu, motivasi. iya. Jadi bahwa di dalam meniti satu karir itu tentunya bahwa jadikan yang pertama kali niatkan bahwa semua yang akan kita cita-citakan itu menjadi satu tekad ibadah buat kita ya gitu. Pertama kali adalah itu. Jadi niatkan semua itu adalah niat karena ibadah. Nah, bicara tentang Pak, ketika kita sudah melakukan berdasarkan dengan ibadah itu, maka kita akan bisa menghasilkan satu pencerahan. Artinya apa? Setiap makhluk hidup itu pasti punya masalah, Iya. ya kan? Iya, iya. Mungkin ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah karir segala macamnya. Nah, misalkan teman-teman sekarang yang lagi berkarir, bahkan saya pun pernah berada di posisi itu. Sebenarnya menjadi bellboy itu selain kenikmatannya menerima uang, waktu dulu sempat stuck juga karir saya begitu. Pas di bellboy itu. Jadi bellboy, artinya apa? Karena saya sudah terlanjur punya nikmat di situ kan, pun dapat uang. Karena saya bisa beli rumah pun ya dari bellboy itu ya. Bahkan waktu itu satu hal yang sulit. Motivasinya apa, Pak? Saya sarankan buat teman-teman untuk kita yang namanya menjalani hidup, tipsnya adalah 20-80. 20, 80. 80. Apa tuh, Pak? Jadi 20-nya itu mikir. 20 mikir. 80-nya adalah action. Ya. Oh. 20% mikir itu artinya hanya 5 atau 10 menit. Jadi let's say kita bangun pagi, kemudian kita tahu, wah saya punya utang nih. Saya hari ini numpuk pekerjaan nih. Mikirnya cukup 5-10 menit aja. 2% sudah terlalui. Maka setelah itu adalah action, 80%. Apa yang dilakuin? Berarti mandi. Macak sing ayu, pakai wangi-wangian ya, kerja. Maka utang itu bisa dilunasin, semuanya bisa kita lakukan dan sudah semua yang kita impikan pasti kita bisa dapatkan. Iya, gitu dong. 20-80. 20, 80. Iya. Jangan kebalik ya. 80, 20. Mikir terus 80. Tapi biasanya anak muda kerja. tuh kebanyakan overthinking. Wah, nah ini yang harus memang kita benar-benar kan bedanya kalau belum nonton podcast ini belum tahu ya kan, tapi setelah tahu oh ternyata gitu doang kok ya kan gitu. Harus begitu ya. Oke.